Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa dan terdakwa dimanapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Nah, bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua? Yaitu dengan kita ittaqullah, yakni kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita usahakan, kita jauhkan diri kita dari apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita kirimkan, kita curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengapa? Pemirsa dan terdakwa, perlu kita ketahui bahwa di dalam hadis dikatakan man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat. Jadi sesiapa saja yang bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalas kepada dirinya 10 kebaikan. Serta di hadis riwayat Tirmizi pula dikatakan an Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum shalla alayya salatan. Jadi dalam riwayat tersebut dikatakan barang siapa yang ingin duduk bersama majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, maka perbanyak salawatnya kepadaku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu kita senantiasa perbanyak mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin muslimat, pemirsa dan terdakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang apa saja amal-amal yang tidak akan terputus meskipun seseorang meninggal dunia. Jadi dikatakan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lah." Kata beliau, ada 3 amal yang tidak akan terputus apabila ia telah meninggal dunia. Kata beliau, au ilmin yantafa'u bihi aw walidin shalihin yad'u lah. Jadi yang pertama tadi yaitu shadaqatin jariyatin au ilmin yantafa'u bihi aw walidin shalihin yad'u lah. Jadi ada 3 amal-amal meskipun seseorang meninggal dunia yang tidak terputus. Jadi kalau kita kembangkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, artinya apa? Apabila seseorang meninggal dunia, itu dia tidak dapat lagi mengusahakan pahala bagi dirinya sendiri. Kemudian dari sinilah kita dapat mengambil 2 hal, yaitu motivasi. Yang pertama adalah motivasi sekiranya kita masih hidup di dunia ini,
ada umur yang Allah berikan kepada kita, kita maksimalkan ibadah yang diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita mengatakan nantilah ketika semisal kita berumur 40 tahun, kita berumur 50 tahun, kita tidak boleh berpikir seperti itu. Karena mengapa? Orang yang berpikiran seperti itu termasuk orang sombong. Sedangkan Allah melarang kita mempunyai sifat yang sombong. Maka daripada itu, apabila kita benar-benar mau memperbaiki diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mempunyai pikiran bahwa kita akan mempunyai umur hingga berpuluh-puluh tahun ke depan. Padahal esok hari saja kita tidak mampu, kita tidak kita tidak bisa memaksimalkan bahwa kita mempunyai umur esok hari. Karena kenapa? Dalam Al-Quran Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan yang mengalami yang namanya kematian. Dan sedangkan apabila kematian datang kepada diri kita tidak bisa mampu mengundurkannya atau memajukannya. Karena kenapa? Di Quran surah Al-A'raf pula dikatakan, Allah berfirman, walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kata Allah, setiap umat itu memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah sampai kepada dirinya, la yasta'khirun, dia tidak dapat mengundurkannya, wala yastaqdimun, dan dia tidak pula dapat memajukannya. Daripada itu, kaum muslimin dan muslimat pemirsa Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian motivasi yang kedua yaitu rajin-rajinlah kita bersedekah. Rajin-rajinlah kita berdoa yang kita hadiahkan, kita berikan kepada keluarga kita, semisal orang tua kita, kerabat-kerabat kita, guru-guru kita. Dan insya Allah menjamin bahwasanya sedekah dan doa kita itu akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Pemirsa Lentera Dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tadi yang tidak akan terputus amalnya meskipun ia meninggal dunia, yakni sedekah jariyah. Perlu kita ketahui bahwa sedekah jariyah ini dapat berbentuk infak, bentuknya bisa berupa wakaf, bentuknya bisa berupa sedekah dan lain sebagainya. Ini akan terus mengalir pahalanya sepanjang manfaat dari sedekah tersebut berguna bagi kemaslahatan umat. Sebagai contohnya begini, ketika salah satu di antara kita mempunyai semisal keluasan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kelapangan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia menwakafkan semisal sebidang tanah untuk mendirikan masjid atau mendirikan pesantren atau semisal mendirikan sekolah. Sepanjang bangunan ini ia berguna, ia bermanfaat bagi umat Islam maupun orang lain, maka sepanjang itu pula pahala-pahala akan terus mengalir kepada dirinya. Maka daripada itu, kita tak henti-hentinya lah kita bersedekah. Kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa
lentera dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal-amal yang tidak terputus, yakni au ilmin yantafa'u bihi, yakni ilmu yang bermanfaat. Jadi artinya apa? Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang mampu membimbing dirinya maupun orang lain dalam rangka takarrub. Artinya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu yang bermanfaat pula ilmu yang mampu menyelesaikan semisal persoalan-persoalan, baik itu menyangkut dirinya, menyangkut orang lain, ataupun menyangkut masyarakat atau lingkungannya, serta menyangkut bangsa dan negara. Jadi ilmu yang seperti ini, pahalanya insya Allah akan terus mengalir kepada dirinya meskipun si pemberi ilmu ini meninggal dunia. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa dan terdakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga dari hadis Nabi tadi, yakni awwalidin salihin yad'ulah. Jadi anak soleh yang berdoa baginya. Jadi artinya apa? Kita sering berdoa kepada keluarga kita, orang tua kita, guru-guru kita, ataukah kerabat kita atau sahabat-sahabat kita. Kita doakan agar ketika ia berada di alam barzah, ia dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang lazim kita ketahui, kita berdoa, Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah kami, wa liwalidayya, serta ampunilah kedua orang tua kami, warhamhuma kama rabbayani shaghira, serta sayangilah mereka sebagaimana ia menyayangi kami di waktu kami kecil. Ataupun kita bisa berdoa, dalam Al-Quran dikatakan di Quran surah Ibrahim, Allah berfirman, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab, serta orang mukmin, wa lil mu'minina yaqumul hisab, serta mudahkanlah urusan kami ketika hari perhitungan tiba. Ataupun kita bisa mengambil doa dari Quran surah Al-Hasyr. Allah di situ mengatakan, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Jadi ya Allah, ampunilah kami serta ampunilah orang-orang beriman sebelum kami. Insyaallah doa-doa yang kita panjatkan akan sampai kepada siapa yang kita niatkan. Demikianlah pemirsa dan terdakwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kultum pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jadi kesimpulannya ialah ketika Allah masih memberikan umur kepada kita semua, kita usahakan, kita maksimalkan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita bersungguh-sungguh melakukannya hanya untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Allahumma afiq ila qawmit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.